Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sekalian, kita baru saja mendengarkan sambutan dari Bapak Lurah yang baru saya sampaikan selamat datang Bapak Lurah. Bapak Rizky sudah cukup pengalaman sebagai lurah, semakin matang, dan kalau sudah matang saya kira cepat-cepat naik satu tingkat lagi. Jangan sudah matang dan dibiarkan aja Pak Yuli, harus naik Pak. Ada tingkatan terus, insya Allah. Mudah-mudahan. Menyoroti tadi masalah kemiskinan, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Insya Allah di tempat barat ini dengan kepemimpinan Bapak Rizky, Pak Lurah yang baru, insya Allah akan lebih maju juga, termasuk juga majelis taklimnya Pak, dan tempat-tempat peribadatannya. Saya lihat sudah mulai banyak rehab, perbaikan, dukungan dari pihak lurahan dan sebagainya. Semua akan terus ditingkatkan. Terima kasih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumat ada salah satu rukun yang harus disampaikan oleh para khotib. Tidak boleh tidak. Kalau tidak disampaikan, maka tidak sah khutbahnya. Ini antara lain yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Setiap khutib menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wajib disampaikan. Kalau tidak sah khutbahnya. Nah, kita perlu pahami, Allah menggariskan salah satu rukunnya adalah pesan takwa. Akan kita kupas. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Quran surat Al-Imran, yaitu surat yang ketiga ayat 102. Hadirin sekalian, kenapa tiap Jumat khotib wajib menyampaikan ini? Karena perlunya, pentingnya untuk kita saling mengingatkan dan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksudnya? Haqqa tuqatih. Dalam berbagai literatur saya lihat pengertian sebenar-benarnya takwa itu ada tiga.
Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di mana saja, di masjid, di kantor, di pasar, di perjalanan, di mana saja kita wajib ingat selalu bertakwa. Itu satu usulnya. Usul yang kedua adalah apapun kondisinya, yang kita hadapi, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apakah kondisinya itu sedang susah, apakah sedang senang, apakah lagi tidak punya uang atau lagi banyak uang, apapun kondisinya tetap kita bertakwa kepada Allah. Itu usul yang kedua, sebenar-benarnya takwa. Kemudian yang ketiga adalah tanpa pamrih. Bukan karena pujian atau harapan disanjung atau apresiasi, penghargaan dan sebagainya, tetapi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pahami bahwa tiga unsur dari sebenar-benarnya takwa ini adalah perlu kita pahami dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau bisa kita bisa memiliki, berusaha 4 golongan ini, kita bisa ikut semuanya dalam ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Saya yakin kita semua yang hadir ini ingin dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Apa itu 4 golongan itu? Alil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca dan mengajar Al-Quran. Membaca, belajar, dan mengajar Al-Quran. Kalau kita sudah betul-betul kita mau belajar dan mau mengajar, kita sudah masuk pada ciri-ciri golongan yang pertama. Syukur tadi saya katakan empat ciri ini kita dapatkan. Kalau tidak 3 ya, kalau tidak 2, kalau tidak kita khusus serius 1 dari ciri ini. Nah, kita pegang 1 saja di antara 4 ini, kita akan dirindukan oleh surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak membaca Quran kalau sempat.
kewajiban seperti baca Quran. Jadi bukan kalau sempat baca Quran, bukan. Sempatkan membaca Quran. Jadi dalam hati itu sudah punya program. Dalam satu hari, misalnya kita ini kan ada tadarus Al-Quran, Al-Quran, alhamdulillah sudah berjalan. Tiap 2-3 hari khatam Quran tidak diberi ini. Dan itu sudah kita niatkan supaya masuk pada talim Quran, yaitu kita menyempatkan itu merencanakan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan. Bukan kalau sempat baca Quran, bukan. Kalau sempat itu ya, kalau sudah rutin sibuk terus, gak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ibu-ibu sibuk terus, pekerjaannya nggak berhenti. Bapak-bapak juga demikian. Anak kecil juga sibuk. Anak kecil sibuk Pak semua. Nggak sempat. Tapi orang yang masuk kelompok ini adalah orang yang memang menyempatkan, merencanakan dan memang melaksanakan dengan baik. Untuk membaca Al-Quran, mengkaji isinya, artinya, maknanya, dan berusaha untuk mengajarkannya sebisanya. Mengajarkan itu tidak harus pandai betul baru mengajarkan, tidak. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang didapat dariku mengenai ajaran Islam itu, walau ayat, walaupun hanya satu ayat saja. Ada sekalian. Jadi kita pahami bahwa kita berdakwah, mengajak kebaikan, dan kemudian kita menjelaskan tentang agama Islam ini adalah kewajiban kita semuanya. Pak, saya sih nggak mau kasih tahu, kalau saya juga masih belum beres. Bukan begitu, kita sudah sunnah, kewajiban melimani wilayah. Apa yang kita miliki, kita punyai, kita teruskan. Itu mana ya? Contohnya, kita teruskan, sampaikan. Oleh itu, pertama yang perlu kita sampaikan adalah setelah diri kita, kemudian keluarga kita. Keluarga kita, anak dan istri kita. Apa yang kita dapatkan, kita teruskan ke keluarga kita. Terus bertikat sampai kepada ketua RT. Ketua RT bertanggung jawab di wilayahnya untuk melaksanakan tugas-tugas RT berkaitan dengan keamanannya, ketertibannya, berkaitan dengan pendidikannya, berkaitan dengan kesejahteraan lingkungannya, dan sebagainya. Ini Pak RT. Kemudian Pak RW. Pak RW punya kewajiban. RT mana nih yang tidak
apa tidak disiplin, kurang disiplin dan sebagainya, wajib diingatkan. Termasuk keberadaan majelis taklim, kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan yang mau, ya sudah, jangan dipaksa. Tapi kewajiban mengingatkan terus menerus. Kita ngajak itu kewajiban kita semuanya. Pak, saya sih nggak mau kasih tahu. Kalau saya juga pasti belum beres. Bukan begitu. Kita sudah sunnah kewajiban melindungi wilayah. Apa yang kita miliki, kita punyai, kita teruskan. Itu makanya. Contohnya, kita teruskan, sampaikan. Oleh itu, pertama yang perlu kita sampaikan adalah setelah diri kita, kemudian keluarga kita. Keluarga kita, anak dan istri kita. Apa yang kita dapatkan, kita teruskan ke keluarga kita. Terus bertingkat sampai kepada ketua RT. Ketua RT bertanggung jawab di wilayahnya untuk melaksanakan tugas-tugas RT-an berkaitan dengan keamanannya, ketertibannya, berkaitan dengan pendidikannya, berkaitan dengan kesejahteraan lingkungannya, dan sebagainya. Ini Pak RT. Kemudian Pak RW. Pak RW punya kewajiban. RT mana nih yang tidak disiplin, kurang disiplin dan sebagainya, wajib diingatkan. Termasuk keberadaan majelis taklim, kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan yang mau, ya sudah, jangan dipaksa. Tapi kewajiban mengingatkan terus menerus. Kita ngajak itu terus. Bulan ini nggak mau hadir majelis taklim, bulan depannya kita ajak lagi. Belum hadir, bulan depannya kita ajak lagi. Sampai kita berpikir, apa ya kalau nggak mau datang ya? Apa yang salah ya? Apa yang beres? Kita introspeksi, mudah-mudahan lama-lama akan ikut ajakan kita. Nah, kalau sudah ikut, kita sudah dapat bonus. Kenapa? Karena mengajak kebaikan, madalla al-khair kafa'in. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang itu mendapatkan pahala seperti melaksanakan amalan itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ini golongan kedua. Ada pepatah, hati-hati lisanmu harimau akan menerkam kepalamu. Ini lisan ringan bicara, tapi sangat tajam, bisa berbahaya, bisa bermanfaat karena omongan. Makanya kalau kita perhatikan
mulut kita ini sebetulnya lidah di dalam, gigi kita ada di luar, ya, menjaga lidah, ya. Bentengnya itu gigi yang sangat kuat supaya tidak mudah bicara yang tidak baik, apalagi menyakiti hati orang. Kita jaga lisan kita. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang lupa. Ketika mudah terpancing emosi, lisan keluar yang tidak baik. Kita jaga. Mudah-mudahan kita bisa jaga dan kita masuk pada golongan kedua. Kemudian yang ketiga adalah wabut imurji'ah, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, ini programnya Madura tadi, termasuk sangat mulia. Alhamdulillah kita dapat pemimpin yang mengajak untuk bisa masuk surga. Kenapa? Kita diajak untuk memperhatikan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang perlu dibantu dari segi ekonominya, segi pendidikannya dan sebagainya. Ini. Insya Allah kalau sebuah pemimpin seperti ini, insya Allah baldatun thayyibatun wa ghafur akan segera tercapai. Dan juga selalu perhatikan di kantor apa yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas ART, tugas RW, tugas Pak Lurah dan seterusnya. Memang tidak tertulis kan tugas tadi, tapi kan waktu kita dilantik kita disumpah dengan Al-Quran. Artinya apa? Menjunjung tinggi Al-Quran untuk kita berdoa, untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian golongan yang keempat, washaimi fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bentar lagi, insya Allah, ya, Ramadan. Ya, kira-kira 2 bulan, 3 bulan. Kita sudah mulai siap-siap